Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tas rajut serut yang motifnya sangat simpel dan pastinya mudah untuk teman-teman pemula ya. Di sini saya menggunakan benang polyceri Onitsuga. Ini satu gulung masih ada sisa banyak. Kemudian hackpen nomor 4. Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Untuk pembelian perlengkapan merajut, silahkan teman-teman cek linknya di description box. Oke, langsung saja. Ini kita buat slip knot terlebih dahulu. Kita akan membuat bagian alasnya ya. Kemudian buat chain sebanyak 19 kali. Nah, untuk alasnya di sini kita mau membuat dengan pola SC bolak-balik saja. Untuk kelipatannya itu 4 rantai ya. Jadi jika teman-teman ingin membuat ukuran lebih besar, teman-teman bisa menambahkan dengan kelipatan 4. Begitu juga sebaliknya. Oke, 19 rantai selesai. Sekarang kita akan membuat single crochet di rantai atau di lubang rantai pertama. Selanjutnya di masing-masing lubang rantai kita isi dengan 1 SC ya, atau 1 single crochet. Selesaikan hingga ke bagian lubang rantai yang terakhir. Masing-masing lubang itu kita isi dengan 1 SC. Jadi totalnya ada 18 SC ya. Oke, baris pertama selesai dan hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita buat baris kedua, diawali dengan 1 rantai, kemudian posisinya kita balik seperti ini. Ini berlaku untuk baris-baris berikutnya ya. Kemudian di lubang pertama kita isi dengan single crochet. Begitu juga dengan lubang-lubang selanjutnya ya. Kita isi masing-masing lubang 1 SC. Jumlahnya ada 18 SC hingga ke bagian lubang yang terakhir. Nah, buat seperti ini hingga ke baris 18 ya. Untuk baris ketiga dan selanjutnya, ini kita buat 1 rantai, kemudian posisinya kita balik. Selanjutnya buat 18 single crochet. Begitu seterusnya ya sampai ke baris 38. Nah, ini saya sudah selesai di baris ke-38 ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kita ukur dulu untuk panjangnya itu 13 cm. Kemudian lebarnya 6 cm. Oke, sekarang kita lanjutkan membuat 1 kali putaran lagi untuk bagian alas. Di masing-masing sudut itu kita isi dengan single crochet increase ya. Ini ada 4 sudut. Intinya di masing-masing sudut kita isi dengan 2 single crochet di lubang yang sama. Nah, ini sudah 1 tadi, kita lanjutkan buat 1 kali lagi di lubang yang sama, single crochet. Kemudian di masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. 1. Kita beri marker dulu ya. Di single crochet pertama tadi yang increase, lanjut di lubang berikutnya 1 SC, di lubang berikutnya 1 SC. Selesaikan hingga ke bagian lubang yang terakhir ya. Nanti bagian sudut kita isi lagi dengan single crochet increase. Untuk bagian sisi yang ini, jumlah single crochetnya masing-masing kita isi 1 dan jumlahnya itu ada 36 ya. Nah, ini 36 single crochet sudah selesai.
Selanjutnya di lubang sudut kita isi dengan single crochet increase. 1, 2 single crochet di lubang yang sama. Kita lanjut ke sisi yang ini, masing-masing lubang isi dengan single crochet 1 kali ya. Lubang berikutnya 1 SC, lubang berikutnya 1 SC hingga ke bagian ujung bertemu dengan lubang sudut ya. Nah, untuk sisi yang ini jumlah single crochetnya ada 16. Oke, kemudian kita lanjut di lubang sudut, kita isi dengan single crochet increase. 1, masih di lubang yang sama, 2. Oke, kita lanjutkan lagi ke sisi ini, masing-masing lubang sama seperti ini ya. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC hingga ketemu lagi sudut. Begitu juga dengan sisi yang ini, sama seperti yang ini ya jumlahnya. Untuk sisi yang panjang itu jumlahnya ada 36 single crochet, sementara lebarnya itu jumlahnya ada 16 single crochet. Nah, ini sudah selesai 16 single crochet. Kemudian di lubang yang kita beri marker itu kita buat single crochet, tapi di bagian back loopnya ya, di satu serat benang bagian belakang kita buat single crochet. Kemudian kita beri lagi marker supaya tidak kehilangan jejak ya. Lanjut di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet, kita buat di bagian back loopnya teman-teman. Jadi 1 serat benang di bagian belakang ya, bukan 2 serat benang. Back loop berikutnya 1 single crochet, back loop berikutnya 1 single crochet, begitu seterusnya. Selesaikan hingga ke akhir putaran, sehingga jumlah totalnya itu ada 112 single crochet. Nah, ini saya sudah selesai membuat 112 single crochet. Kemudian di lubang bagian marker ini tidak di bagian back loop lagi ya teman-teman, tapi di loop yang seperti biasa. Kita buat single crochet, kemudian kita beri penanda lagi. Putaran berikutnya kita akan membuat dengan pola single crochet 4 kali putaran lagi ya. Itu masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Tapi di sini kita tidak membuat di bagian back loopnya lagi ya, di lubang yang seperti biasanya. Lubang berikutnya 1 SC, lubang berikutnya 1 SC, begitu seterusnya. Pastikan jumlah single crochetnya ada 112 ya untuk 1 kali putaran. Selesaikan 4 putaran lagi ya. Nah, ini saya sudah selesai di putaran kelima. Jika putaran-putaran sebelumnya tadi di bagian lubang yang kita beri marker diisi dengan single crochet, untuk putaran kelima ini langsung kita slip stitch ya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk bagian alasnya nanti sebelum kita lanjutkan, ini alangkah lebih baiknya kita jahitkan dulu busa ati ya, supaya lebih mudah. Oke, kita lanjutkan ke bagian motifnya ya. Diawali dengan membuat 2 rantai. Ini kita hitung sebagai putaran pertama ya. Kemudian di lubang yang sama dengan 2 rantai ini kita buat double crochet cluster sebanyak 2 kali. Tarik ke dalam 2 serat benang. Kemudian kaitkan lagi, masuk ke lubang yang sama. Lalu tarik ke dalam 2 serat benang yang ada di hackpen. Kemudian tarik ke 3 serat benang yang ada di hackpen.
Oke, ini hitungannya 3 DC cluster juga ya. Jadi 2 rantai ini kita hitung 1. Kita lanjutkan buat 2 rantai, 1, 2. Kemudian masih di lubang yang sama kita buat lagi 3 double crochet cluster. Caranya masukkan hakpen, kemudian tarik ke dalam 2 serat benang. Kaitkan lagi di lubang yang sama. Tarik ke dalam 2 serat benang. Sekali lagi ya. Masukkan ke lubang yang sama, tarik ke dalam 2 serat benang yang ada di hakpen sehingga terdapat 4 serat benang ya. Kemudian kita tarik ke seluruh serat benang ini. Nah, sudah selesai untuk satu motif. Kita lanjutkan motif berikutnya dengan pola yang sama. Kosongkan 3 lubang, 1, 2, 3. Kemudian di lubang keempat kita buat lagi double crochet cluster sebanyak 3 kali. Oke, 1. Masih di lubang yang sama. 2. Kaitkan lagi ke lubang yang sama. Tarik ke dalam 2 serat benang. 3. Sehingga tersisa 4 serat benang di hakpen ya. Kita tarik ke seluruh serat benang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk 3 DC clusternya. Kemudian buat 2 rantai, masih di lubang yang sama kita buat sekali lagi double crochet cluster sebanyak 3 kali. 1. Masih di lubang yang sama. 2. 3 double crochet cluster. Kemudian tarik ke 4 serat benang yang ada di hakpen. Nah, motif kedua selesai ya. Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang hingga ke bagian akhir putaran. Skip 3 lubang, 1, 2, 3. Di lubang keempat buat DC cluster sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen. Buat 2 rantai, 1, 2. Kemudian masih di lubang yang sama buat lagi 3 DC cluster. 1, 2, 3. Kemudian tarik ke 4 serat benang yang ada di hakpen. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selesaikan hingga ke bagian akhir putaran dengan pola yang sama. Ini saya sudah selesai di akhir putaran ya. Hasilnya seperti ini untuk putaran pertama motif. Kita skip 3 lubang, kemudian kita slip stitch di rantai kedua awal putaran tadi. Next, kita lanjutkan putaran kedua, diawali dengan membuat 2 rantai, kemudian di lubang yang sama dengan 2 rantai ini kita buat 2 DC cluster. Jadi 2 rantai itu kita hitung sebagai 1 DC cluster ya. Tarik ke dalam 2 serat benang yang ada di hakpen. Kemudian kaitkan sekali lagi, masih di lubang yang sama. Tarik ke dalam 2 serat benang. Kemudian tarik ke 3 serat benang yang ada di hakpen. Buat 2 rantai, 1, 2, masih di lubang yang sama buat 3 DC cluster.
Nah, motif pertama selesai di putaran kedua, jadi letaknya itu di antara kedua motif DC cluster ya, di tengah-tengah. Kita lanjutkan ke space berikutnya. Buat 3 DC cluster, 1, 2, 3. Kemudian tarik ke seluruh serat benang yang ada di headband. 2 rantai. 1, 2, masih di lubang yang sama, kembali kita buat 3 DC cluster. 1, 2, 3. Tarik ke seluruh serat benang yang ada di headband. Nah, motif kedua selesai. Kita lanjutkan motif berikutnya hingga ke bagian akhir putaran ya, dengan pola yang sama. Dan letaknya itu di antara kedua motif DC cluster ya teman-teman. Nah, ini saya sudah di akhir putaran, terakhir slip stitch di rantai kedua awal putaran. Oke, untuk putaran kedua selesai, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke putaran ketiga ya. Setelah kita slip stitch di rantai kedua tadi, kita slip stitch sekali lagi ya di space bagian tengah di antara kedua DC cluster atau 3 DC cluster ya. Nah, di bagian ini, kemudian kita lanjut buat 2 rantai, 1, 2. Nah, untuk putaran ketiga ini beda dengan putaran kedua ya. Bedanya adalah jika putaran kedua letak motifnya di bagian tengah di antara kedua motif ya. Untuk putaran ketiga ini letaknya di sini teman-teman, di space bagian tengah di antara kedua 3 DC clusternya. Oke, setelah membuat 2 rantai, buat 2 DC cluster di space yang sama. Kemudian tarik ke 3 serat benang yang ada di headband, 2 rantai. Kemudian masih di space yang sama buat 3 DC cluster. Jadi polanya, untuk polanya sama ya teman-teman. Yang membedakannya adalah letak motifnya saja. Oke, 3 DC cluster, kemudian tarik ke 4 serat benang yang ada di headband. Nah, jadi letaknya sejajar dengan motif DC cluster pada putaran sebelumnya. Kita lanjutkan di space berikutnya buat 3 DC cluster. 2, 3. Tarik ke seluruh serat benang yang ada di headband, kemudian buat 2 rantai, lalu masih di space yang sama buat lagi 3 DC cluster. Nah, hasilnya seperti ini ya untuk putaran ketiga. Oke, selesaikan hingga ke bagian akhir putaran. Dan jangan lupa ya teman-teman, untuk letaknya itu beda dengan motif pada putaran kedua ya. Nah, ini saya sudah di akhir putaran dan hasilnya seperti ini ya untuk putaran ketiga. Kita slip stitch di rantai kedua awal putaran. 1, 2. Oke, sekarang kita lanjutkan putaran keempat. Untuk putaran keempat itu polanya sama saja, yang membedakannya adalah letaknya ya. Untuk putaran keempat ini letaknya sama seperti putaran kedua. Kita lanjutkan dengan membuat 2 rantai, kemudian masih di lubang yang sama, buat 2 DC cluster. 1,
2. Tarik ke 3 serat benang yang ada di hakpen, 2 rantai, masih di lubang yang sama, buat lagi 3 DC cluster. Kemudian lanjutkan di space berikutnya, letaknya itu di antara kedua motif DC cluster ya, bukan di space bagian tengah ini. Jadi polanya itu sama seperti putaran kedua teman-teman. Kita selang-seling ya di setiap putarannya untuk letak motifnya itu berbeda ya. Oke, kita lanjutkan ke lubang berikutnya, buat 3 DC cluster, kemudian 2 rantai, lalu buat lagi 3 DC cluster di lubang yang sama. Untuk putaran keempat, selesaikan hingga ke akhir putaran ya. Kemudian untuk putaran kelima, nanti letaknya itu sama seperti putaran ketiga. Kemudian putaran keenam, itu sama seperti putaran kedua dan keempat. Begitu seterusnya ya. Buat sebanyak 10 putaran dengan pola yang sama. Berarti sekarang kita tinggal membuat 5 putaran lagi ya. Nah, ini saya sudah selesai di putaran ke-10 teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Dan untuk bagian alasnya juga sudah saya jahitkan busa ati. Oke, kita lanjutkan untuk putaran berikutnya. Kita hitung putaran pertama saja ya ini. Diawali dengan membuat 1 rantai. Kemudian di space bagian tengah ini kita isi 2 single crochet. Oh ya teman-teman, untuk biar tidak kehilangan jejak, ini kita beri penanda dulu ya di rantai pertama tadi. Kita lanjutkan di lubang berikutnya. Di sini ya, kita isi 1 single crochet. Kemudian di lubang berikutnya, di antara kedua motif ya, kita isi 1 single crochet. Lalu di space bagian tengah ini, di antara kedua DC cluster, kita isi 2 single crochet di space yang sama. Kemudian di lubang berikutnya 1 single crochet. Pastikan ya teman-teman, untuk satu motif DC cluster ini jumlahnya ada 4 single crochet ya. Nah, selesaikan hingga ke bagian akhir putaran. 1, ini untuk satu motif ya. 2, masih di space yang sama. 3, kemudian di lubang berikutnya 4. Jadi dalam satu motif terdapat 4 single crochet. Selesaikan hingga ke bagian akhir putaran ya. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai di akhir putaran. Untuk di lubang yang kita beri marker ini, kita langsung membuat single crochet ya, tidak kita slip stitch teman-teman, supaya tidak terlihat sambungannya nanti. Nah, kalau biasanya kita slip stitch, kali ini kita buat dengan single crochet saja di lubang akhir putaran. Kemudian kita beri marker lagi. Lalu kita lanjutkan membuat putaran-putaran berikutnya, itu dengan masing-masing lubang diisi dengan 1 single crochet, sehingga jumlahnya nanti ada 122 single crochet ya. Buat sebanyak 4 kali putaran lagi. Jadi tadi sudah selesai 1 kali putaran. Nah, sekarang kita akan membuat 4 kali putaran lagi ya dengan cara yang sama.
Untuk di lubang yang kita beri marker itu tidak kita slip stitch ya teman-teman, tapi langsung menyambung kita buat single crochet. Oke, selesaikan 4 kali putaran lagi ya. Dan ini dia sudah selesai 5 putaran ya. Selanjutnya untuk putaran ke-6 kita akan membuat lubang-lubang untuk tali serutnya. Itu kita hitung dari sini aja ya, kiri kanan. Kita ambil bagian tengahnya dulu. Itu di motif ke-6. Ini di motif ke-6 kita beri marker dulu. Kemudian untuk bagian kanannya juga sama, di motif ke-6, motif DC clusternya ya. Kita beri marker lagi. Kita sejajarkan dengan bagian belakang. Kita beri marker juga ya untuk bagian belakangnya. Itu kita sejajarkan dengan bagian depan. Oke, kita beri marker sebanyak 2 buah kiri dan kanan, sama seperti bagian depan tasnya. Jadi jumlahnya ada 4 lubang ya, dari marker 1 ke marker kedua. Oke, selanjutnya 14 lubang kita hitung ya dari bagian marker merah. Oke, di lubang ke-14 kita beri marker lagi. Kemudian untuk bagian belakangnya juga sama ya, kita sejajarkan. Selanjutnya untuk sisi kirinya juga kita hitung 14 single crochet. Di hitungan ke-14 kita beri marker. Dan kita sejajarkan juga untuk bagian belakangnya, beri marker ya. Nah, jadi kita akan membuat 8 lubang tali serut. Jadi ini hitungannya dari marker ke marker yang orange itu ada 14 lubang. Kemudian ini juga 14 lubang. Itu juga dengan penanda yang lainnya ya, itu sama, jaraknya ada 14 lubang. Nah, kita lanjutkan putaran ke-6 ini. Kita buat single crochet di bagian awal putaran tadi yang kita beri marker ya. Nah, untuk setiap mengawali putaran itu jangan lupa kita beri penanda ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan buat di masing-masing lubang 1 single crochet, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Single crochet yang kita beri penanda tadi itu kita hitung 1 ya. Oke, selanjutnya kita buat 2 rantai, 1, 2. Lalu kita skip 2 lubang ya, kita kosongkan termasuk lubang yang kita beri penanda ini. 1, 2 kita kosongkan. Kemudian di lubang ketiga kita lanjutkan buat single crochet. Oke, seperti ini ya untuk lubang tali serutnya. Kita lanjutkan lubang berikutnya, itu masing-masing kita isi 1 single crochet. 2, 3, 12. Jadi ada 12 single crochet ya sebelum kita tiba di bagian lubang kita beri marker. Kemudian buat 2 rantai, skip 2 lubang, lalu di lubang ketiga lanjut buat single crochet. Nah, jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Begitu juga dengan lubang-lubang berikutnya yang kita beri marker itu sama. Buat 12 single crochet, kemudian skip 2 lubang, buat 2 rantai, lalu lanjut lagi buat 12 single crochet. Buat hingga ke bagian akhir putaran ya, seperti ini. Nah, ini saya sudah di bagian akhir putaran. Kita isi 2 single crochet lagi ya. Kemudian kita beri marker lagi. Oke, hasilnya seperti ini untuk lubang tali serutnya. Kita lanjutkan putaran ke-7. Masing-masing lubang kita isi 1 single crochet. Buat sebanyak 10 ya.
Kemudian di lubang tali serut ini kita isi dengan 2 single crochet di lubang yang sama. 1, 2. Kita lanjutkan lagi, masing-masing lubang kita isi 1, dan di bagian lubang tali serut ini kita isi 2. Begitu seterusnya ya, hingga ke bagian akhir putaran. 12 single crochet, kemudian 2 single crochet di lubang yang sama. 1, 2. Kemudian di akhir putaran ini kita lanjut buat 2 single crochet masing-masing lubang 1. Nah, untuk putaran ke-7 selesai. Putaran selanjutnya itu di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Jadi totalnya ada 112 ya. Nah, buat sebanyak 4 kali putaran lagi ya. Sama seperti bagian putaran-putaran sebelum kita buat putaran lubang tali serutnya, itu jumlahnya ada 5. Begitu juga setelah di bagian atas, setelah kita buat lubang tali serut juga kita buat 5 putaran. Nah, ini saya sudah selesai di putaran kelima. Terakhir baru kita slip stitch di lubang yang kita beri penanda. Oke, untuk tasnya sudah selesai ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan memasang tali serut di lubang-lubang yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk cara membuat tali serut seperti ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya. Linknya sudah saya cantumkan di bagian description box. Langsung saja kita masukkan dari arah luar. Kemudian untuk lubang tali serut berikutnya kita masukkan dari dalam. Untuk mempermanis, di ujung tali serutnya saya akan memasang aksesoris seperti ini ya. Nah, setelah kita masukkan, kemudian ikat sebanyak 2 kali ya, supaya aksesorisnya itu tidak terlepas teman-teman. Oke, untuk tali serutnya sudah selesai. Sekarang kita akan memasang handle. Untuk cara membuat handle selempang seperti ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya. Linknya sudah saya cantumkan di bagian description box. Nah, sebelum memasang handle, kita jahit dulu ring D ya di sisi kiri dan kanan tas. Untuk cara menjahit ring D seperti ini itu sudah ada di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya, tas rajut selempang tali serut sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Teman-teman yang belum subscribe, langsung saja subscribe sekarang. Like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.